Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nala Zikin, NIM 20102040007, lokal 3A, Tadris Biologi, pesan pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Di sini saya akan membahas tentang faktor pembatas. Minimum Liebig pada tahun 1840, pertumbuhan suatu tumbuhan ditentukan oleh jumlah makanan yang tersedia baginya dalam jumlah minimum. Dua kaidah pendukung. Yang pertama, hanya dapat diterapkan pada kondisi mantap atau steady state, yakni bila arus energi dan materi yang masuk seimbang dengan arus yang keluar. Yang kedua, pertimbangan interaksi faktor. Contohnya, bila strotium berlimpah, moluska dapat mengganti kalsium dengan sebagai bahan pembentuk cakang. Pada hukum toleransi Selford pada tahun 1913, setiap organisme mempunyai suatu batas toleransi, yaitu kisaran antara batas minimum dan batas maksimum ekologik. Beberapa kaidah tambahan terhadap hukum toleransi, yaitu organisme dapat mempunyai suatu kisaran toleransi yang luas, terdapat suatu faktor dan satu kisaran sempit terhadap faktor lain. Organisme yang mempunyai kisaran toleransi yang luas terhadap semua faktor umumnya menyebar sangat luas. Bila kondisi tidak optimum bagi suatu spesies karena satu faktor ekologik, maka batas toleransi terhadap faktor ekologik lainnya akan menurun. Kadangkala organisme di alam tidak benar hidup pada kisaran optimum suatu faktor fisik tertentu. Reproduksi biasanya merupakan suatu periode kritis bila faktor lingkungan menjadi terbatas. Untuk menyatakan derajat nisbi toleransi, beberapa istilah yang umum dipakai dalam ekologi menggunakan awalan atau steno, yang berarti sempit, dan euri yang berarti luas. Contohnya, stenotermal, eurithermal bertalian dengan suhu. Stenohalin, eurihalin bertalian dengan salinitas. Stofagik, eurifagik bertalian dengan makanan. Pada gambar ini adalah diagram kisaran toleransi. Pada diagram prinsip umum kisaran toleransi, yaitu garis putus-putus menggambarkan potensi laju, metabolisme, dan kisaran potensi aktivitas. Garis langsung atau kisaran sesungguhnya, metabolisme dan aktivitas, melukiskan pengurangan batas toleransi sebagai akibat dari yang pertama, beban pengaturan fisiologis yang menaikkan laju metabolisme minimum atau basal. Yang kedua, faktor-faktor tambahan di lingkungan yang mengurangi kemampuan metabolisme atau khususnya batas atas toleransi. Tanakan bebek versus kerang, kotoran bebek atau urea, asam urikat, dan amonia. Terus fertilitas, ekstensi perairan, kelimpahan fitoplankton atau reproduksi primer meningkat, flagella hijau atau nanocolis, dan Stichococos. Kerang bintik biru mati atau tidak mampu mencerna flagellata hijau. Faktor pembatas. Faktor pembatas adalah segala faktor yang cenderung untuk menurunkan laju metabolisme atau potensi pertumbuhan dalam suatu ekosistem, sedangkan suhu sebagian besar spesies dan sebagian besar aktivitas dibatasi pada kisaran suhu yang sempit, secara umum limit atas lebih cepat kritikal daripada limit bawah. Variabilitas suhu dari sudut ekologis sangat penting. Arus, yaitu komposisi ikan sungai tidak sama dengan ikan danau. Tekanan air mempengaruhi distribusi vertikal ikan. Salinitas mempengaruhi tekanan osmotik cairan tubuh.
osmoregulasi. Oksigen bersumber dari fikusi udara dan fotosintesis. Karbon dioksida yaitu bersumber dari respirasi pembusukan. Garam biogenetik adalah elemen esensial dan garam terlarut yang berguna bagi kehidupan. Mikronutrien yaitu elemen dan komponen yang juga perlu untuk mengoperasikan sistem kehidupan, tapi dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil. Misalnya Fe. Makronutrien terdiri atas elemen dan komponen yang memegang peranan penting dalam protoplasma dan dibutuhkan dalam jumlah relatif besar. Spesies indikator ini adalah organisme yang digunakan untuk menduga kondisi lingkungan fisik. Faktor fisik sebagai faktor pembatas, yaitu yang pertama suhu, di mana suhu ini organisme dapat hidup pada suhu sampai 300 Celcius dengan kisaran suhu 200 sampai 100 Celcius. Yang kedua, radiasi cahaya matahari, yaitu cahaya matahari langsung akan merusak atau membunuh protoplasma. Kekeruhan, warna, dan bau. Kekeruhan disebabkan oleh partikel-partikel tanah, partikel bahan organik, dan biota renik. Warna air ditentukan warna senyawa atau bahan terlarut, dan melayang di dalam air. Bau disebabkan oleh bau dari senyawa atau materi dan gas-gas. Arus dan tekanan air. Arus air tidak hanya mempengaruhi konsentrasi gas dalam air, tetapi juga secara langsung sebagai faktor pembatas. Oksigen terlarut, yaitu pengurangan oksigen dapat dipengaruhi yang pertama, respirasi organisme, yang kedua, penguraian zat organik oleh mikroorganisme, yang ketiga, adanya zat besi, maka oksigen akan dipakai untuk oksidasi. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai faktor pembatas. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.